Jadi apakah Nabi SAW pernah marah? Pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah kecuali untuk hak-hak Allah yang dilanggar. Beliau tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Nabi SAW marahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah sekali dibedakan. Ya, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Ibu itu, bapak itu marahin karena sayang. Susah membedakannya. Betul atau tidak sih kata-kata itu? Ya. Biar kamu jadi orang benar. Apakah betul ingin ya kemaslahatan untuk anaknya atau melampiaskan keinginan marah gitu? Kalau nggak marah stroke, darah tinggi. Itu perlu dibedakan, ya. Perlu dibedakan. Kadang-kadang marah kita ini berlindung di balik pendidikan, di balik kemaslahatan anak-anak kita, di balik apa ya, kemaslahatan urusan kantor kita dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang kita inginkan adalah melampiaskan keinginan marah kita, gitu ya. Nah, itu perlu sekali dibedakan. Makanya cara untuk memisahkannya adalah berikan jeda. Berikan jeda. Kalau anak-anak bandelnya, ya, berikanlah jeda. Sehingga kemudian satu, marah kita jadi terukur gitu ya, tidak berlebihan. Yang kemudian kita pastikan gitu, marahnya memang untuk kebaikan anak-anak kita, bukan untuk karena kita memang pengen marah gitu, kesel gitu. Makanya diberikan jeda dulu, diberikan jeda. Kemudian kalau sudah terlanjur marah, cobalah untuk duduk gitu ya. Coba untuk duduk. Kemudian wudhu dulu sebelum marah. Ntar habis wudhu boleh marah. Ya. Kalau marah setelah wudhu itu nanti terukur. Ya, marahnya terukur. Kalau tidak, begitu kesalahan dikerjakan langsung marah, biasanya tidak terukur. Marahnya tidak terukur dan niatnya nggak jelas. Benar nggak untuk kemaslahatan? Apakah hanya untuk melampiaskan keinginan marah kita? Jadi boleh marah? Boleh. Tapi tadi Nabi menganjurinya kalau udah 70 kali salah baru kamu boleh marah. 70 kali mau bangkrut. Iya. Yang bisa kita kerjakan adalah diukur marahnya, diukur. Jadi tidak membabi buta, tidak ya. Dan itu agar marah itu terukur, satu, berikan jeda, ya. Dua, coba untuk duduk dan berwudu terlebih dahulu. Itu marahnya terukur. Nanti boleh marah ntar ya. Tunggu di sini. Bapak mau marah. Bapak mau marah dulu, mau wudhu dulu. Nah, ini mau marah nih, kamu kalian tunggu di sini semua. Bapak mau wudhu dulu, mau marah. Ya, itu hal yang manusiawi, marah, kesal, itu manusiawi. Syariat itu cuma ingin kita mengukur marah itu sehingga tidak berlebihan. Ya, jadi marahnya seperti polisi, tindakannya terukur. Gitu. Apa ya? Tindakan terukur. Terukur. Jadi kita juga boleh marah, tapi marahnya yang terukur. Ya, itu tadi, berikan jeda dulu. Sehingga tidak hawa nafsu kita terlalu dominan ketika mengeluarkan amarahnya itu. Kata-katanya juga jadi tidak tersusun kalau marahnya langsung. Ya, kadang-kadang keluar kalimat yang tidak kita sadari, yang kalau kemudian kita pikirkan lagi, lah kok bisa ngomong begitu saya? Anaknya disebut dasar kamu, anak monyet. Nah, kalau anak monyet kan berarti bapaknya monyet, Pak. Ya kan nggak mungkin anak monyet keluar dari kambing. Tapi kalau lagi marah kan nggak sadar, Pak. Disebutin aja, dasar gitu. Makanya kemudian agar bisa terukur, coba untuk duduk, ya. Kalau itu bisa terukur setelah duduk, kerjakan marah itu. Kemudian kalau tidak bisa, berwudu dulu, kemudian baru marah. Ya. Nah, tapi kalau Nabi kalau untuk urusan hak Allah yang dilanggar, beliau marah. Beliau marah. Ya. Misalnya beliau pernah marah kepada Sayyidah Aisyah karena ada gorden-gorden yang
bergambar. Karena Nabi ini tidak boleh, lalu beliau ambil, balikin lagi. Marah. Ya, sebab marahnya Nabi kan terukur. Ya. Marah. Apa Nabi marahnya sama Wahsy yang membelah dadanya Hamzah? Marah. Tapi marahnya terukur. Kalau kamu bertaubat, Allah insya Allah terima taubatmu. Tapi saya tidak mau melihatmu lagi. Itu kan marah. Tapi marahnya kemudian tidak menafikan yang hak. Kalau orang taubat ya diterima taubatnya. Cuma secara manusiawi ada orang yang sudah membelek dada pamannya. Apa enggak tersisa rasa ngambek, kesel, sakit hati? Ya secara manusiawi kan bisa begitu. Nabi marah sama Wahsy itu. Kan Wahsy membelah dadanya Hamzah di perang Uhud itu. Dibunuh secara curang, kemudian dibelah dadanya. Ya, kemudian Hindun datang dan seterusnya. Itu Nabi marah-marah, tapi karena marahnya terukur, yang hak itu tetap ada di depan. Ya kalau taubat gimana lagi Pak kalau taubat? Masa kan diterima orang mau taubat? Enggak, khusus buat kamu enggak ada taubat-taubat gitu ya. Kan enggak ada. Nabi marah, tapi itulah al-haq harus dikedepankan. Ya sudah kamu taubatmu insya Allah diterima, tapi saya tidak mau melihatmu lagi. Sudah kamu pergi dari sini. Pergilah Wahsy. Nanti Wahsy akan menembus dosanya dengan membunuh salah satu orang yang paling dibenci oleh Nabi. Teror. Orang yang ngaku Nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, itu dibunuhnya oleh Wahsy. Dulu saya membunuh orang yang paling dicintai Nabi. Sekarang saya akan bunuh sebagai penebusannya orang yang paling dibenci oleh Nabi. Siapa lagi yang paling dibenci kecuali orang yang ngaku dirinya Nabi? Semusrik-musriknya Abu Lahab itu, Pak, tidak ngaku dirinya Nabi. Ini orang ngaku dirinya Nabi. Ya itu ya. Jadi marah, tapi terukur marah. Sehingga nanti satu tidak berlebihan, gitu ya. Kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang biasa. Makanya untuk tadi mengendalikannya, tindakan preventifnya perbanyak sholat malam, ya, kemudian perbanyak baca tasbih. Dan nah, itu kalau di kantor mau pencerdasan, ya, pencerdasan. Itu di dalam semua standar SOP pembinaan itu, saya kan sudah menyampaikan 3T, taklif, ya. Baik itu karyawan, anak-anak, ataupun murid-murid atau siapapun, kalau akan ada instruksi diusahakan dulu ada taklif dulu. Taklif itu bagaimana kita terikat secara emosional dengan mereka. Kemudian yang kedua, takrif, diberikan pencerdasan SOP-nya seperti ini. Kenapa tidak boleh begini? Karena nanti begini. Kenapa harus dikerjakannya seperti itu? Karena begini-begini. Lengkap. Baru ada taklif. Kalau ada yang melanggar, ada taklifnya. Maka konsekuensinya A, B, C. Ya, itu sah untuk dikerjakan. Ya.